wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama Sharing Session BBPMP Provinsi Jawa Barat. Saat ini kami sedang berada di SMP Negeri 4 Kota Bekasi dan bersama Ibu Kepala Sekolah. Saat ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan program sekolah penggerak yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Baik, Ibu dengan Ibu Kepala Sekolah, mohon untuk perkenalan sebentar. Terima kasih Mbak Lisa, saya Ibu Sungkawati, lebih akrab dipanggil dengan Ibu Wati. Di sini saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2020. Baik, Ibu berbicara tentang PSP, ya. Boleh cerita Bu, dulu motivasi Ibu mendaftar sebagai kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak, itu seperti apa Ibu? Awalnya sih kita nggak tahu ya program sekolah penggerak itu kayak apa. Sesuatu yang tidak saya ketahui itu merupakan sebuah dorongan untuk memotivasi saya harus tahu apa sih isinya. Nah kebetulan Dinas Pendidikan mengarahkan kami untuk mendaftar. Ya pada saat itu kita tes dengan beberapa tahapan, luar biasa banget tesnya. Sampai akhirnya alhamdulillah saya termasuk yang dinyatakan lulus dalam seleksi kepala sekolah penggerak. Baik Ibu, di dalam pelaksanaan setelah dipilih atau setelah lolos seleksi menjadi sekolah pelaksana program sekolah penggerak, nah Ibu akan mengalami pendampingan. Nah itu bagaimana proses pendampingan itu dan kesannya seperti apa Ibu? Kalau pendampingan karena saat itu kita masih COVID ya, lebih banyak daring. Jadi kita kenal personal pendamping yang mendampingi kami itu lewat layar kaca aja. Tapi memang sih sedikit banyak keluhan ya lain. Namanya seusia saya ya, kalau belajar luring dengan daring, tapi tidak mengurangi motivasi saya untuk mencari tahu bagaimana sih sekolah penggerak gitu ya. Nah orangnya bagus dan sampai sekarang pun boleh saya menyebutkan nama? Boleh ya. Kayak pendamping saya sejak tahun kedua sampai sekarang itu Ibu Habibah, dan sampai sekarang menjadi motivator saya ya. Walaupun yang pertama saya sempat kenal dengan Ibu Ana, beliau kalau nggak salah dari Provinsi Jawa Timur ya. Beliau sangat juga mensupport saya gitu. Kebetulan kan saya salah satu kepala sekolah penggerak. Ketika launching perjalanan sekolah penggerak, saya kan ada sedikit hambatan itu ya, karena ya mohon maaf itu internal keluarga yang akhirnya saya menyeimbangkan program itu dengan upaya-upaya studi banding ke sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah penggerak yang ada di Kota Bekasi. Berarti Ibu studi tiru di sekolah-sekolah lain seperti itu? Iya betul. Tantangan terberat ketika melakukan pendampingan itu apa saja Bu? Karena kan ketika itu harus merubah paradigma pendidikan ya Bu ya di sekolah ini atau di lingkungan SMP Negeri 4 ini. Nah itu tantangannya apa Bu? Tantangan terberat bagi kami ya karena sudah sistem digital ya. Kebetulan di sekolah kami kan lumayan luas ya. Jadi kalau mencari lokasi-lokasi yang mungkin internetnya kuat gitu, nyaman saya. Tapi kalau yang kadang-kadang internetnya agak lola-lola gitu, akhirnya hilang kan gitu ya. Dari sisi sarana, kemudian dari sisi apa ya, siswa kami kan banyak ya. Siswa kami banyak, terus guru-guru kami juga kan yang tadinya mungkin mohon maaf ya untuk masalah IT itu kan kayaknya kurang bersahabat ya, tapi dengan adanya sekolah penggerak mau nggak mau mereka bersahabat, dan alhamdulillah sekarang udah bersahabat dengan IT. Berarti tadi tantangannya terkait dengan jaringan internet dan juga SDM. Lalu Ibu melakukan solusi seperti apa untuk menangani tantangan tersebut? Ya, solusi pertama kita menambah volume internetnya dengan kalau nggak salah sampai 120 Mbps ya, biar itu ya Bu ya, internet ya. Kemudian juga saya membentuk komunitas belajar satu, walaupun dari saya dari pembimbing, dari belum ada istilah komunitas, waktu itu disebut komunitas praktisi ya.
Akhirnya saya membentuk yang namanya tim PSP, saya nyebutnya waktu itu. Tim PSP. Kemudian tim PSP itu saya bagi beberapa kelompok dengan dengan tutor sebaya. Jadi ada guru yang mungkin udah melek IT, membantu dengan yang masih perlu bantuan. Ada 4 kelompok untuk tim PSP kami. Ya itu yang saya minta tolong wakil bidang kurikulum yang alhamdulillah beliau sudah diangkat, sudah ditetapkan sebagai guru penggerak gitu. Nah, solusi lain ya pelaksanaan IHT, MGMP tingkat sekolah pun kami tingkatkan seperti itu. Lalu kita juga berdayakan juga bos kinerja yang dari pusat, juga menggunakan juga dari bos bos reguler ya untuk melengkapi sarana prasarana atau hal-hal lain yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan itu. Iya. Ibu, di SMP Negeri 4 Kota Bekasi berarti ini sudah tahun ketiga PSP. Iya, PSP ya, tahun ketiga. Tadi sudah ada tantangannya dan sudah ada solusinya. Pasti ada perbedaan sebelum menjadi pelaksana PSP dan setelah menjadi pelaksana PSP. Nah, sebelumnya seperti apa? Setelahnya seperti apa? Mohon diceritakan, Bu. Perubahannya banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget, hebat Bapak Menteri, saya salut ya. Kadang-kadang saya berpikir gini, ini kayak di skenario ya gitu ya. Padahal kan masa sih penyakit di skenario kan gitu ya. Nah, ketika bergulir COVID kan semua guru, kebetulan saya juga sudah duduk sebagai kepala sekolah juga bahasa saya itu kelabakan gitu ya, gimana memberikan pembelajaran kepada anak itu di saat COVID kan gitu ya. Nah, saat itu guru paling belajar pakai WA gitu ya, WA ya satu-satunya bidik yang mereka bisa adalah WA. Iya, jangankan yang lain-lain gitu ya, WA aja masih ada yang gimana gitu kan, masih gagap banget ya gitu. Nah, karena ada COVID akhirnya kita dituntut ditambah lagi ada program sekolah penggerak gitu. Kayaknya pas banget gitu kan ya. Perlahan-lahan yang mau pensiun juga tua ayahnya harus belajar gitu kan. Sampai-sampai Zoom gitu ya, diajarin sama yang memang sudah mahir, yang mudah-mudahan pasti mahir gitu ya. Yang dulunya mungkin agak-agak redup dengan IT, sekarang rata-rata kami ya 90% mereka sudah melek IT, dan kita juga sudah coba hybrid waktu itu ya, waktu saat-saat pembelajaran tatap muka terbatas, kita coba dengan hybrid. Jadi belajar di ruang kelas dengan 20 anak, lalu dengan di rumah yang sekian anak gitu. Jadi di rumah juga mereka belajar, di sini pun belajar. Dan sekarang ini saya di setiap kelas untuk sarana pembelajaran seperti layar monitor, kemudian internet, kami setiap ruang ada fasilitas router. Bahkan di tempat anak-anak belajar di luar kayak di pendopo ataupun di taman, kita juga wifi-nya sudah sampai, dengan harapan anak semua juga melek IT ya, bersahabat dengan kemajuan teknologi. Karena sumber belajar kami bukan hanya dari buku, ya dari IT, dari internet maupun dari alam. Berarti yang sangat terlihat berbeda adalah digitalisasinya. Digitalisasinya, betul. Nah, setelah itu Bu, setelah menjadi sekolah pelaksana PSP, program unggulan apa yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kota Bekasi ini? Yang pertama, iman takwa itu menjadi prioritas kami. Kita setiap tahun sudah ditetapkan untuk rantang Ramadan, ya, untuk menumbuhkan rasa cintanya ke sesama umat. Kemudian dia juga mau berbagi sosial dengan siapa, dengan karakter sosial yang tinggi. Kemudian di unggulan kami yang kedua adalah pembelajaran di bidang sains,
Kemudian ada berikutnya adalah literasi numerasi. Kebetulan kami juga sampai sekarang masih aktif di Talenta, tantangan literasi Nusantara. Ya. Lalu ke depan di 2024 nih, kebetulan insya Allah kita akan mengembangkan kecakapan hidup, life skill, karena wilayah SMP 4 kan kebetulan daerahnya ada di pusat perdagangan. Kita mau membekali anak dengan harapan setelah dia lulus dari SMP 4 dia sudah bisa mandiri gitu. Maka kita akan coba dengan kecakapan hidup seiring dengan kegiatan P5 gitu. Tadi sepertinya ada yang unik Bu, rantang Ramadan ya? Iya. Nah iya. itu boleh diceritakan lebih panjang Bu, soalnya sepertinya unik ya. Iya. Di sekolah lain mungkin belum ada, siapa tahu ada yang mau meniru nih dari SMP Negeri 4 Kota Bekasi ada Iya. rantang Ramadan. Itu bagaimana teknisnya Bu? Yang unik sebetulnya teh banyak di sini ya. Mungkin salah satunya rantang Ramadan karena menjadi unggulan kami. Jadi rantang Ramadan itu kita bersama orang tua menganalisis lingkungan yang memang bisa kita memberikan sesuatu menjelang buka puasa. Jadi sasarannya adalah mereka yang berpuasa gitu. Nggak lagi kita bagi di jalan, tapi kita baginya ke pondok pesantren atau ke panti yatim atau ke masjid atau ke musola. Dengan anak kita arahkan anak membawa satu rantang dengan isi dengan minimal ya, dengan isi menu makan dan tajil. Menu makan dan tajil dalam bentuk satu rantang per siswa ya. Tapi yang ngirim malah rata-rata nggak satu rantang, malah ada yang langsung 5. Bahasa rantang ini cuma bahasa ya teh, tapi itu kotak. Oh iya, berarti ini kotak. Judul programnya rantang Ramadan, cuma dilaksanakan setiap Ramadan. Ada yang kedua, kami punya Pandawa Sihatman. Pandawa Sihatman, baik. Pandai berwawasan, hidup sehat, bersih dan beriman. Gitu. Nah, di situ ada anggotanya adalah anak-anak agen perubahan. Gitu. Jadi anak agen perubahan ini dia yang mengubah paradigma anak-anak gitu kan. Misalnya menetapkan setiap hari Rabu membawa isi piringku, sarapan bersama gitu. Terus gerakan sehat, senam bersama, tutornya anak-anak gitu. Terus memberi wejangan-wejangan kepada teman-temannya gitu. Terus ada lagi yang unik lagi, kita di sini adalah PIK Remaja. PIK Remaja. Iya, PIK Remaja ini dibina oleh guru BK. Dia sebelum dia menularkan kepada teman-temannya, guru BK kan mengadakan pembinaan. Contoh misalnya materi reproduksi gitu, diberikan ilmunya kepada PIK-R ini. Nanti PIK-R ini tutor sebaya pada teman-temannya di halaman sekolah gitu. Dia nanti menyampaikan bahaya usia kawin muda gitu, terus ya pokoknya masalah terkait reproduksi termasuk juga kenakalan remaja, bahaya narkoba. Itu yang memberikan materi bukan kami, tapi siswa. Iya, itu di PIK-R itu. Jadi anak-anak PIK-R ini memang sudah kita latih gitu. Dan kalau anak punya persoalan, dia nggak langsung kepada gurunya, bisa curhat kepada gurunya itu yang PIK-R itu. Jadi saya kesan gini, kami kan guru BK-nya cuma 4 gitu. Karena anaknya banyak, nggak mungkin tertangani. Dengan adanya PIK-R membantu guru BK. Jadi anak yang punya persoalan diberikan solusi oleh temannya yang di PIK-R. Nanti kalau ada yang mungkin kesulitan baru ke guru BK. Ada kontak curhatnya juga. Masih ada satu lagi. Jadi program unggulan setelah ada setelah ada PSP, iya. Muncullah program-program unggulan. Banyak. Apa Bu yang terakhir lagi? Sebetulnya bukan terakhir ya Bu. Oh ya, salah satunya lagi ya. Ada Talents Day. Talents Day bagi siswa. Bagi siswa. Semua bergerak, kita namanya juga berbasis siswa ya. Talents Day itu salah satu program yang dilaksanakan untuk
apa namanya, melampiaskan ke bakat dia mulai dari depan temen-temennya gitu. Misalnya dia senang menyanyi, nah kita beri kesempatan menyanyi. Dia pandai bermusik, disempatkan dia bermusik. Dia pintar dengan orator ataupun deklamasi, diberi kesempatan. Sampai yang aneh pun, misalnya dia sebagai supporter yang baik, kita berikan. Daripada dia warah-warah di luar, kan mendingan diwadahi di sekolah. Itu talent day. Dan jadi kami atur tuh setiap hari itu penuh. Hari Senin dengan apel, dengan upacara. Hari Selasa dengan kegiatan tadarus. Itu kan hari Rabu dengan kegiatan Pandawa Sihatman, PR. Nah, hari Kamis literasi pun kami literasi ada salah satu hari Kamis itu literasinya digital. Literasi digital ya. Iya, kalau hari Jumat, kalau gurunya itu Jumat berilmu. Anak-anaknya juga ada talent day, ada PR. Karena harinya lebih dikit dibanding kegiatannya, jadi kita bagi kecuali tadarus yang nggak kita rubah gitu. Tetap aja itu mah tadarus seperti itu. Baik, tadi kan berbasis siswa dan juga sepertinya program-program mengarah ke karakter siswa. Kalau boleh tahu Bu, di sini ada siswa inklusi juga Bu, sekolah inklusi? Ada. Nah, itu kebijakan dari SMP 4 Kota Bekasi seperti apa terkait dengan pendidikan inklusi? Iya, jadi kita mengetahui bahwa anak ini adalah inklusi itu kan dilihat dari hasil tes awal ya. Terus kita coba kaji di mana sih kelebihan anak ini. Kita nggak lihat kekurangannya ya, kita lihat kelebihan anak ini. Ternyata anak ini punya kelebihan gitu ya. Salah satu yang ada di kami itu adalah kelebihannya dia melukis. Jadi ketika gurunya mengajar gitu ya, dia nanti melukis gitu. Jadi kalau misalnya gurunya bertanya apa, dia nggak pernah jawab. Tapi kalau gurunya bilang tugasnya dikumpulkan, hasil lukisannya dikumpulkan gitu ya. Tapi saya pesan dengan Bapak Ibu guru bagaimana mengajar pada anak yang inklusi. Jadi tidak bisa disamakan gitu ya. Kan anak itu ada yang mungkin proses belajarnya cepat menerima, ada yang sedang aja, ada yang lambat, bahkan memang ada yang lambat, bahkan ada yang nggak respon kan ada gitu ya. Nah, kita kan nggak boleh menghindar ya di kurikulum ini, tetap kita laksanakan dengan asesmennya juga berbeda. Jadi bukan berarti anak ini nggak pandai matematika lalu matematikanya jadi jelek, enggak. Saya sampai beri contoh gini, 2 tambah 2 4, kalau anak pintar 2 tambah 2 langsung 4 gitu kan. Tapi kalau anak mohon maaf ya yang di bawah rata-rata ya, kan 2 tambah 2 dia ngitung dulu gini kan, 1 2 3 40 tuh. Berarti bisa, cuma lambat. Makanya perlu proses. Betul, perlu proses. Jadi mereka guru-guru udah paham bagaimana cara memberikan penilaiannya kepada anak-anak yang khusus. Ada guru pendamping untuk yang siswa berkebutuhan khusus di kelas? Ada. Yang guru pendampingnya pertama adalah guru BK, lalu guru kelasnya, guru anak kelasnya. Baik, kembali lagi ke PSP. Ini pertanyaan terakhir. Harapan kedepannya setelah SMP 4 Kota Bekasi menjadi pelaksana program sekolah penggerak, itu harapannya seperti apa bagi Ibu? Maju terus. Maju terus karena programnya bagus banget ya. Ya walaupun saya 3 tahun lagi pensiun, tapi saya tertarik banget ya. Ini dari hati yang paling dalam, bukan karena saya diwawancari sama wakil dan teman-teman. Ini program bagus banget, tinggal kita menyikapinya bagaimana ya. Harapan saya mah dari sisi peningkatan mutu sekolah ya tetap terus, jangan berhenti, inovasi-inovasi terus jangan berhenti. Tapi di sisi lain di dalam juga nggak lepas dari penganggaran ya. Nah, penganggarannya pun mungkin ada bukan pelonggaran sih, artinya ada pendampingan sehingga kami nggak salah kaprah gitu kan ya. Terus sarana juga seperti buku gitu kan, masih kalau nggak salah masih ada buku yang memang kurmernya belum ada kan. Tapi saya sih punya jawaban, mungkin itu mulok ya, mungkin mulok, apalagi ada 2 buku kalau nggak salah yang memang belum ada di kurmer. Tapi bukan menjadi kendala ya, harapannya sih
dari 11 mapel ya buku Ada semua. ada semua. Kemudian jangan kebanyakan aplikasi kali ya. Cukuplah aplikasi yang buat jangan banyak aplikasi ya. aplikasi cukup sekolah lah yang punya, karena kan SMP 4 juga gudang aplikasi, dan guru-guru sih juga banyak banget bikin aplikasi, terutama dalam hal mau pelaporan kita aplikasi buat sendiri, tim sekolah bukan sendiri ya, tim digital sekolah, tim kurikulum juga merancang bagaimana yang lebih praktis tapi dapat dipahami oleh orang tua. Yang terpenting kan itu ya, orang tua mengerti. Beda waktu pertama-tama, ini apa sih maksudnya? Tapi ya, lambat laun termasuk P5 juga orang tua udah paham. Yang menarik lagi bagi saya mah depannya P5 majuin terus. P5 majuin terus ya. P5 majuin terus karena itu menjadi bekal anak-anak. Anak lulus sekolah punya bekal. Gitu, dari kewirausahaannya ya, terus banyak lah gitu, ya. Baik Bu, 3 kata untuk program sekolah penggerak, 3 kata saja. Boleh lanjut. Sekolah penggerak SMP 4 siap, sigap, mantap. Mantap, keren. Terima kasih. Baik Ibu Wati, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Bekasi, terima kasih untuk sharing sessionnya. Kami dari BWPMP Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, ini curhatan juga termasuk informasi baik bagi kita semua. Semoga menginspirasi Bapak Ibu yang menonton video ini ya. Baik, sekian dari kami untuk sharing session hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi dengan narasumber-narasumber lain yang tentunya tak kalah menginspirasi ya Bapak Ibu. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.